Ketika peradaban runtuh, yang pertama hilang bukan teknologi, tapi rasa percaya antara manusia. Hutan kembali menelan kota-kota, jalan raya berubah menjadi wilayah berburu, dan bertahan hidup tidak lagi tentang benar atau salah, melainkan siapa yang paling siap. Pada bulan Desember tahun 2029, dunia mengalami pemadaman global hingga semua teknologi tak bisa digunakan. Kejadian ini pun belum diketahui apa penyebabnya hingga terjadilah perang antar negara yang saling menyalahkan satu sama lain. Dan peristiwa ini pun disebut sebagai Desember Hitam. Kemudian pada tahun 2074, setelah peperangan yang cukup panjang, umat manusia pun terpecah belah. Dan di Eropa sudah tak ada lagi negara, mereka memilih hidup berkelompok yang disebut para suku. Dan di sini kita diperlihatkan dengan kehidupan salah satu suku bernama Origin, di mana saat itu ketika tiga orang kakak beradik bernama Liv, Elia, dan Keanu habis berburu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah pesawat canggih yang terjatuh di wilayah mereka. Kemudian Liv yang panik pun langsung mengajak kedua adiknya untuk memberitahukan hal tersebut kepada ayah mereka. Setelah sampai di pemukiman sukunya, mereka pun langsung memberitahukan hal itu kepada ayah mereka yang bernama Jacob, bahwa mereka melihat sebuah pesawat canggih yang terjatuh di wilayah mereka. Mengetahui itu, Jacob yang merupakan pemimpin di sukunya pun menolak untuk memeriksanya karena dia sudah berjanji kepada mendiang istrinya untuk tidak ikut campur dengan urusan pihak luar. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan dengan salah satu suku terbesar bernama Crow yang membahas tentang sebuah pesawat yang telah mereka tembak. Ternyata suku Crow lah yang menjadi penyebab pesawat itu jatuh. Lalu seorang wanita bernama Farfara pun mengabarkan kepada atasannya yang bernama Kapitan Yevar jika pesawat itu adalah milik suku Atlantian. Diketahui kalau suku Atlantian itu adalah suku paling maju di bidang teknologi, akan tetapi keberadaan dari suku ini sangat rahasia. Kemudian Farfara pun meminta izin kepada Yevar untuk mencari pesawat dari Atlantian yang jatuh tersebut. Dan jika mereka mendapatkan pesawat itu, maka mereka akan memiliki teknologi yang sangat canggih. Kembali ke suku Origin, malam harinya Elia diberikan sebuah tanda di lengannya dan mulai hari ini dia diperbolehkan bergabung dengan orang dewasa. Karena tadi siang Elia berhasil menyelesaikan perburuan pertamanya mendapatkan seekor hewan. Kemudian saat bersantai, Liv memohon kepada ayahnya agar besok memeriksa pesawat tersebut. Karena siapa tahu ada seseorang yang selamat dari kecelakaan itu dan membutuhkan bantuan. Akan tetapi ayahnya tetap menolak. Namun tanpa disangka keesokan paginya Jacob berubah pikiran dan mengajak anaknya beserta beberapa orang untuk mencari keberadaan dari pesawat yang terjatuh tersebut. Ketika sudah menemukannya, Jacob pun menyimpulkan jika jatuhnya pesawat tersebut karena terkena tembakan. Namun pilot yang mengendarai pesawat itu sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Elia menemukan sebuah kubus yang sangat aneh dan secara diam-diam dia pun mengambilnya. Kemudian saat itu Jacob pun menyuruh ketiga anaknya untuk kembali pulang terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan mencari pilot dari pesawat tersebut ke perbatasan wilayah. Ketika Liv dan Keanu telah pulang lebih dulu, Elia memilih pergi ke rumah rahasianya untuk menyembunyikan kubus itu. Namun tiba-tiba di sana Elia dikejutkan oleh suara seseorang yang batu. Ternyata itu adalah pilot Atlantian bernama Ruben yang terluka cukup parah, di mana Ruben mengatakan bahwa dirinya kehilangan kubusnya dalam kecelakaan tersebut. Melihat itu, Elia yang merasa kasihan pun berniat pergi ke sukunya untuk meminta pertolongan. Namun Ruben melarangnya karena itu sangat berbahaya disebabkan banyak sekali orang yang mencari dirinya. Oleh karena itu akhirnya Elia pun secara diam-diam mengambil obat, namun saat akan pergi ia ketahuan oleh Liv dan Keanu. Sehingga akhirnya Elia pun terpaksa memberitahu kedua kakaknya itu bahwa dirinya berhasil menemukan si pilot Atlantian. Lalu mereka pun langsung pergi ke sana. Melihat si pilot itu terluka cukup parah, Liv pun menyuruh kedua adiknya untuk membawa si pilot itu ke tempat tinggal mereka.
Beralih ke Jacob dan Mark saat telah tiba di perbatasan wilayah, mereka pun merasa heran karena melihat sebuah markas dari Republik Crimson yang sangat sepi. Diketahui kalau Republik Crimson itu adalah wadah berkumpulnya beberapa suku yang saling bekerja sama, dan markas Republik Crimson itu tersebar ke seluruh benua yang bertujuan untuk menyatukan semua suku dan hidup secara damai. Setelah masuk ke dalam markas Republik Crimson, mereka pun merasa terkejut ketika menemukan semua orang yang telah tewas. Dan salah satu pasukan dari Crimson yang tengah sekarat mengatakan jika semua ini adalah ulah dari suku Crow yang mencari pilot pesawat dari Atlantian. Menyadari jika sukunya sedang dalam bahaya, Jacob dan Mark pun langsung bergegas pulang. Sementara itu, setelah diobati, akhirnya si pilot pun mulai sadar dan Elia pun memberikan kubus tersebut padanya. Kemudian Ruben pun mengatakan kepada Elia jika sesuatu yang sangat berbahaya akan segera datang mengancam kehidupan manusia. Dan Ruben meminta Elia untuk mengantarkan dirinya membawa kubus itu ke suku Atlantian, di mana kubus itu akan memberikan peringatan terhadap suku Atlantian, sebab hanya suku Atlantianlah yang bisa mengatasi hal ini. Kemudian Elia pun bertanya apakah Ruben mengetahui penyebab Desember hitam. Ruben mengatakan jika Elia mau membantu mengantarkan dirinya membawa kubus itu ke suku Atlantian, maka nanti Elia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Tak lama kemudian Jacob yang baru tiba di sukunya langsung mengabarkan kepada penduduk di sukunya bahwa suku Crow yang terkenal kejam kini berada di sekitar mereka mencari si pilot dari suku Atlantian. Oleh karena itu, Jacob pun menyuruh semua penduduknya untuk mengambil senjata mereka. Dan benar saja, beberapa saat kemudian suku Crow pun datang dengan jumlah prajurit yang sangat banyak. Melihat itu, Jacob pun mencoba bernegosiasi bahwa dirinya akan menyerahkan pilot dari suku Atlantian yang mereka cari. Namun salah satu prajurit dari suku Crow malah langsung menyerang salah seorang dari suku Origin, hingga akhirnya peperangan pun terjadi. Namun tentu saja suku Crow yang memiliki pasukan terlatih, mereka sangat diuntungkan dalam peperangan ini. Melihat keadaan kacau paciwa, Elia pun langsung menemui Ruben dan mengajaknya segera pergi. Namun Ruben yang belum pulih, dia tidak bisa pergi dan dirinya meminta Elia untuk membawa kubus tersebut sendirian. Lalu Ruben pun mengalihkan akses kubus itu kepada Elia dan mengatakan jika kubus itu akan menuntunnya ke sebuah kapal yang bisa membawanya ke tempat dari suku Atlantian berada. Sebelum pergi, Elia sempat menemui Keanu, dan kakaknya itu menyuruh Elia agar segera pergi, jangan mengkhawatirkan dirinya, Liv, dan juga ayah mereka. Setelah peperangan yang cukup lama, Lee pun langsung tak sadarkan diri karena terkena tusukan di perutnya. Sementara itu Jacob dan beberapa orang dari sukunya yang tersisa langsung dijadikan sandera oleh suku Crow. Kemudian Farfara yang merupakan pemimpin prajurit dari suku Crow pun mengatakan bahwa si pilot dari Atlantian itu membawa sebuah kubus. Dan tadi anak buahnya sempat melihat bahwa kubus itu dibawa pergi oleh seorang anak laki-laki, yaitu Elia. Lalu Farfara pun menanyakan di mana Elia sekarang. Jacob yang memang tak mengetahui kubus itu pun tak menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Akan tetapi Farfara yang kejam seketika langsung membunuh salah satu bawahan dari Jacob dan juga Mark. Tak hanya itu, Jacob dan beberapa orang dari sukunya yang tersisa pun akan dijadikan budak di suku Crow. Sebelum pergi, Farfara meminta salah seorang anak buahnya yang bernama Grieta agar tetap di sini bersama teman-temannya dan jangan pulang sebelum membawa kubus itu. Yes, Lord Father. Und du? Sementara itu Elia yang kabur, dia terus berlari sejauh mungkin melewati hutan. Dan setelah merasa aman, Elia yang kelelahan pun beristirahat bersandar di bawah pohon. Singkat cerita, keesokan paginya Lip yang sebelumnya pingsan karena tertusuk pisau di perutnya, dia pun kembali sadar. Kemudian Lip pun mencoba melihat-lihat ke sekitar pemukiman dan dirinya pun sangat merasa sedih karena melihat banyak sekali orang dari sukunya yang tewas secara mengenaskan. Lalu tiba-tiba dari kejauhan Lip mendengar suara seseorang yang sedang berbicara sehingga dirinya pun langsung pergi bersembunyi. Dan ketika
orang itu mendekat ke arahnya, Lip pun langsung memanahnya. Ternyata orang itu adalah Greta, anak buahnya Varvara. Lantas Lip pun menanyakan di mana keluarganya karena dirinya sangat yakin kalau mereka masih hidup. Greta pun menjawab jika keluarga dari Liv beserta orang dari sukunya yang tersisa dibawa ke Brahtok untuk dijadikan budak. Dengan tersenyum kemudian wanita itu pun menyuruh Liv agar membunuhnya saja, dan sepertinya Greta tak takut dengan kematian. Namun ketika Liv hendak melakukannya, tiba-tiba pasukan Crimson yang dipimpin oleh seorang komandan bernama David datang dan menyuruh Lip agar tak membunuh wanita itu. Kill me! Ich weiß, dass du das nicht tun willst. Versprochen. You lied! Like all Crimson swine! Ich bin David. Kembali ke Elia, dirinya merasa bingung harus pergi kemana karena kubusnya tiba-tiba tidak berfungsi. Lalu Elia pun mendatangi markas Crimson yang terlihat sangat sepi, namun ada sebuah mobil yang terparkir di sana. Ketika Elia sedang mencari beberapa alat untuk memperbaiki kubus yang dibawanya, tiba-tiba dirinya melihat seorang pemulung dan langsung bersembunyi. Namun sayangnya pemulung itu melihat keberadaan Elia. Hands up. And now get up very slowly. Sorry, wegen der Waffe. Aber man kann nicht vorsichtig genug. Kemudian si pemulung itu mengenalkan namanya jika dia bernama Moses. Lalu Moses pun bertanya apa yang sedang dilakukan Elia di tempat ini. Namun Elia yang masih ketakutan hanya diam saja. Lalu Moses menjelaskan jika dirinya merupakan seorang penyintas yang mengumpulkan berbagai barang untuk dijual. Merasa jika Moses dapat membantunya, Elia pun akhirnya menunjukkan kubus itu dan bertanya apakah Moses bisa memperbaikinya. Moses yang melihat kubus itu adalah barang milik suku Atlantian, seketika dirinya pun langsung terkejut karena barang itu pasti memiliki harga yang sangat mahal. Moses kemudian berpura-pura jika dia bisa memperbaikinya, lalu menyuruh Elia untuk mengambilkan beberapa alat di ruangan sebelah. Namun ketika Elia telah mengambilnya, Moses pun melarikan diri dari sana. Dan karena Moses mengendarai sebuah mobil, tentu saja Elia pun tak bisa mengejarnya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang datang salah seorang prajurit dari suku Crow yang berhasil menangkap Elia, dan pria itu pun bertanya kepada Elia di mana kubus yang dibawanya. Elia pun menjawab dengan jujur jika seorang pemulung bernama Moses telah mencurinya. Untung saja ketika pria itu mau membunuh Elia, Moses kembali dan langsung menyelamatkan Elia, lalu mereka pun segera kabur dari sana. Sementara itu di markas Crimson, Liv yang perutnya terluka pun sudah diberikan perawatan. Kemudian David menanyakan apa yang terjadi dengan suku Origin sebab terlihat banyak sekali orang yang tewas di pemukimannya. Liv pun menjawab jika suku Crow telah menyerang sukunya karena mereka menginginkan pilot dari suku Atlantian yang pesawatnya jatuh di hutan dekat tempat tinggal mereka. Mendengar itu David pun sangat terkejut lalu bertanya apakah si pilot Atlantian itu membawa sebuah kubus. Lee pun menjawab tidak, sebab Elia tidak pernah menceritakan tentang kubus itu kepadanya. Dan setelah diberitahu oleh Lip di mana lokasi pesawat Atlantian itu jatuh, David pun langsung menyuruh Mayor Odoy agar mengirim pasukannya ke sana, berharap kubus itu masih ada di sekitar bangkai pesawat. Di sini David tidak tahu kalau sebenarnya kubus tersebut kini sudah ada di tangan Elia. Meine Familie, die Überlebenden, sie wurden nach Bratok gebracht. Kemudian David menawarkan Lip agar tinggal saja di markasnya. Namun Lip bersikeras ingin pergi ke Brahtok untuk menyelamatkan keluarganya yang dibawa oleh suku Crow. Mendengar itu David pun tidak bisa mencegah keinginan Lip, lalu dirinya meminta salah seorang bawahannya yang bernama Endul agar menunjukkan peta menuju Brahtok kepada Lip. Kemudian Endul pun menjelaskan jika suku Crow sangat berbeda sekali dengan suku yang lainnya, karena suku Crow itu merupakan suku terbesar di Eropa yang memiliki puluhan ribu penduduk sehingga sangat sulit sekali untuk menembus pertahanannya. Namun walaupun suku Crow terkenal dengan kekejamannya, tapi mereka juga terkenal dengan sifat pendiriannya, yaitu tak pernah ingkar janji. Keiner ist so nah an den Crows wie wir. Bastard. Ein Crow bricht niemals ein Wort. Di sisi lain terlihat Jacob beserta anggota sukunya, mereka dibawa ke markas dari suku Crow, dan Jacob pun tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Beralih ke Elia, Moses pun menanyakan kenapa Elia sampai diburu oleh suku Crow. Apakah Elia mencuri kubus milik suku Atlantian itu dari suku Crow? Namun Elia tidak menjawab. Melihat Elia sedih, akhirnya Moses pun mengembalikan kubus itu kepada Elia dan dirinya meminta maaf karena sudah mencurinya.
Das ist jetzt nicht so die feine mosische Art. Ist normalerweise nicht mein Stil. Kemudian Moses pun berjanji bahwa dirinya akan memperbaiki kubus itu, namun setelah kubus itu diperbaiki, Moses ingin menjualnya dan hasil penjualannya akan dibagi rata. Mendengar itu tentu saja Elia tidak setuju dan langsung turun dari mobil. Akan tetapi setelah dipikirkan lagi, Elia pun menyadari jika mungkin saja hanya Moseslah yang bisa membantunya memperbaiki kubus tersebut, dan akhirnya ia pun setuju dengan kesepakatan itu. Namun sebenarnya Elia punya tujuan lain, di mana ketika nanti kubus tersebut telah diperbaiki, dirinya akan meninggalkan Moses dan mengembalikan kubus itu sesuai amanah yang diberikan oleh pilot Atlantian. Setelah sepakat, lalu saat itu juga Moses pun langsung membawa Elia untuk menemui salah seorang kenalannya yang bisa memperbaiki kubus tersebut. Also, Elia von den Origines. Richiedere le carte, impara presto anche a vincenti e ti perdenti, bel discorso fatto sempre da... Di markas Crimson, David memberitahukan kepada Lip bahwa Greta yang mereka tangkap itu adalah prajurit khusus dari suku Crow, dan pastinya dia mengetahui banyak hal. Oleh karena itu, David pun meminta Lip agar berusaha merayu Greta supaya dia membocorkan bagaimana caranya menembus pertahanan dari suku Crow, karena sebenarnya pasukan Crimson telah lama sekali menyusun rencana untuk menghancurkan suku Crow, sebab suku itu menjadi penghalang perdamaian antar suku di Eropa. Setelah sampai di sel, lalu David pun menyuruh Liv agar segera merayu Greta. 10 Minuten. Kemudian Lee pun menanyakan kenapa Greta dan teman-temannya tega membantai sukunya hanya demi memburu si pilot. Greta menjawab bahwa pilot itu membawa sebuah kubus yang sangat berharga. Kemudian Greta juga mengatakan jika Lee tidak akan bisa membebaskan keluarga beserta sukunya yang dijadikan budak oleh suku Crow. Lalu Lee pun menawarkan jika dirinya akan mengeluarkan Greta dari tempat ini. Namun sebagai imbalannya, ketika nanti Greta telah bebas, Lee ingin Greta berjanji bahwa dia akan membantu membebaskan keluarga beserta sukunya. Mendengar itu lantas Greta pun bertanya mengapa Lip begitu percaya kepadanya. Apakah Lip tak tahu jika dirinya akan dikhianati? Dengan tegas Lip pun menjawab itu tidak mungkin, karena meskipun suku Crow adalah suku yang kejam, tapi suku Crow juga merupakan suku yang tak pernah ingkar janji. I could leave you high. Because you're gonna give me your word not to do that. We do. Sore harinya David pun menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Lip agar Greta mau buka mulut mengenai pertahanan sukunya. Lip pun menjawab jika dia akan berpura-pura membebaskannya, karena hanya itulah satu-satunya cara agar Greta mau buka mulut. Für mich hört sich das so an, als könnte man das verbinden, oder nicht? Ruh dich erstmal aus, Liv von den Origines. Sementara itu Jacob, Keanu, dan orang-orang dari sukunya mereka sudah sampai di markas suku Crow. Namun karena Jacob adalah seorang kepala suku, dirinya pun dipisahkan dengan Keanu dan yang lainnya, membuat Keanu sangat sedih disebabkan dirinya harus terpisah dengan ayahnya. Kemudian Keanu dan yang lainnya pun dibawa ke suatu tempat untuk dipekerja paksakan di tambang. German? Ja. Keesokan harinya di tambang, Keanu berteman dengan seorang pemuda bernama Linus yang sudah lama dipekerja paksakan oleh suku Crow. Lalu Keanu pun bertanya bagaimana Linus bisa berada di tempat ini. Linus pun menceritakan jika beberapa tahun yang lalu sukunya terlibat perang dengan suku Crow, dan alasan peperangan ini terjadi karena suku Crow ingin memperluas wilayahnya. Namun karena sukunya kalah perang, akhirnya Linus dan anggota suku yang lainnya pun dijadikan budak dipekerja paksakan di tempat terkutuk ini. Kemudian Keanu pun menanyakan apakah ada cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Linus menjawab ada, yaitu lewat boji, sebuah pertarungan demi kebebasan budak melawan budak, dan pemenangnya akan diangkat menjadi anggota suku Crow. Namun untuk bisa ikut boji tidak bisa sembarangan, karena hanya Farfara lah yang memutuskan boleh atau tidaknya. Der Gewinner wird ein freier Crow, der Verlierer eher nicht so.
Beralih ke Elia di tengah perjalanan, dirinya pun bertanya apakah Moses mengetahui tentang sejarah dari Desember Hitam. Moses pun memberitahukan bahwa pada bulan Desember tahun 2029 dunia mengalami pemadaman global hingga semua teknologi tak bisa digunakan dan keadaan pun menjadi kacau. Namun sampai sekarang kejadian itu pun belum diketahui apa penyebabnya. Weil die Drecksäcke vorbereitet waren. Die wussten genau, was kommt, diese Hurensöhne. Jeder will sie finden. The Lost Ark of the Atlanteans! Sesampainya di suatu tempat, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dahulu. Kemudian Moses pun membuka satu kaleng makanan, namun sayangnya ternyata makanannya sudah basi sehingga Elia pun berusaha menombak ikan. Lalu Moses pun menawarkan minuman dan Elia pun terpaksa meneguknya sedikit untuk menghargainya. Kemudian di situ Moses mengatakan jika nanti kubusnya sudah diperbaiki dan dijual, dirinya akan mengajak Elia ke rumah bordil yang banyak wanita cantik agar Elia bisa mencicipi bagaimana rasanya empludan. Mendengar itu, Elia pun terpaksa mengiyakannya. Da gibt es Bordelle, Junge. Bordelle wie aus deinen kühnsten und feuchtesten Träumen. Di markas Crimson, bawahan David pun sudah kembali sambil membawa jasad Ruben, si pilot Atlantean. Namun mereka tak menemukan bangkai pesawat dan juga kubusnya. Merasa jika suku Crow telah mengambilnya lebih dulu, David pun mendesak Liv agar segera merayu Kreta supaya dia membocorkan informasi tentang pertahanan dari suku Crow. Kemudian Liv pun kembali mendatangi Kreta. Dan dengan polosnya Liv pun langsung menanyakan bagaimana caranya mereka masuk ke wilayah suku Crow tanpa diketahui. Tentu saja hal itu pun membuat Kreta sadar jika Liv ingin menipunya, yakni ingin mendapatkan informasi tanpa membebaskan dirinya. Dan Kreta pun mengatakan jika dirinya tak akan percaya lagi dengan Liv. Kini harapan Liv untuk membebaskan keluarga dan sukunya pun gagal total. Get out, you Crimson Swine! Get the fuck out of here! Kemudian Liv pun memberitahukan kepada David kalau usahanya gagal, namun dia akan memikirkan cara lain. Beralih ke Elia, akhirnya dia dan Moses pun tiba di rumah seorang mekanik bernama Amina yang merupakan teman baik Moses. Kemudian Moses pun mengatakan kepada Amina jika dia memiliki barang yang sangat berharga. Dan ketika Elia menunjukkan kubus itu, Amina pun langsung terkejut. Lalu Elia pun bertanya, benda apakah kubus ini? Amina pun menjawab jika kubus Atlantean ini merupakan teknologi tercanggih yang bisa digunakan dalam berbagai hal. Namun Amina sendiri juga tak tahu cara menggunakannya. No one can tell us what we can and can't do, 'cause we know better. Dan ketika Amina telah selesai memperbaikinya, dia pun mencoba mencari cara untuk mengaktifkan kubus itu, namun tetap tidak mengetahuinya. Lantas Elia pun langsung mengambil kubus tersebut dan seketika kubus itu langsung berfungsi memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi di suatu tempat. Akan tetapi belum terlihat secara jelas kubus itu pun kembali mati. Kembali ke Liv, dirinya pun menemui David dan memberitahukan bahwa ia punya rencana lain, yaitu menyerang David di hadapan Kreta kemudian membebaskannya agar Kreta kembali percaya padanya. Mendengar itu David pun setuju, lalu rencananya pun dijalankan. Dan usaha Liv pun berhasil membuat Kreta kembali percaya padanya, lalu mereka pun segera keluar dari tempat tersebut lewat jalan pintas. One wrong move, and you're dead. Crow always stands by her word. Di tengah perjalanannya, Liv pun bertanya kepada Greta bagaimana Greta akan membawa dirinya ke markas suku Crow dengan aman. Karena kini dirinya sudah dibebaskan oleh Liv, Greta pun akhirnya memberitahu jika mereka akan pergi melalui sisi barat sebab di bagian sana hanya sedikit prajurit yang berjaga. Setelah mendapatkan informasi itu, Liv pun menembakkan pistol suar dan seketika itu juga pasukan Crimson pun langsung kembali menangkap Kreta. Dan kini Liv pun mendapatkan informasi yang David inginkan. Setelah itu Liv dan David pun mabuk, namun mereka terbawa suasana hingga akhirnya langsung melakukan empludan. Beralih ke Keanu, saat tengah bekerja dirinya melakukan kesalahan dan Keanu pun langsung disiksa oleh kepala penjaga bernama Gregor. Lalu di sini Keanu tanpa sengaja melihat dua orang budak bernama Taha dan Tahi yang mencoba mencuri hasil tambang.
Kemudian pada malam harinya secara diam-diam Keanu pun mengawasi kedua budak itu yang ternyata mereka bekerja sama dengan kepala penjaga di tambang tersebut, yaitu si Gregor. Keesokan harinya Keanu pun memberitahukan hal itu kepada Linus jika dia melihat kedua budak yang mencuri hasil tambang. Dan Keanu pun meminta bantuan Linus agar dipertemukan dengan Farfara karena dirinya akan melaporkan hal itu kepada Farfara. Keanu berharap mungkin saja dengan melaporkan hal ini, Farfara akan membebaskannya. Aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte, ja? Saat malam harinya Linus pun mengajak Keanu pergi karena Farfara sudah menunggunya. Namun tanpa disangka Linus menipunya, dia malah membawa Keanu ke ruangan tambang yang di sana sudah ada Taha dan Tahi menunggunya. Kemudian Tahi pun langsung menyerang Keanu berniat untuk membunuhnya. Ternyata selama ini Linus juga terlibat dalam pencurian hasil tambang tersebut. Dan untungnya di sini Keanu berhasil membunuh Tahi, namun tak lama kemudian beberapa petugas yang mendengar keributan pun langsung datang menangkap Keanu. Kemudian Farfara pun datang dan menanyakan kenapa Keanu membunuh Tahi. Keanu pun menjelaskan bahwa dia tidak membunuh Tahi melainkan membela diri. Dan perlu Farfara ketahui bahwa Tahi dan Linus sudah mencuri hasil tambang dan Tahi memakan hasil tambang tersebut yang kemudian diberikan kepada kepala penjaga keamanan, yaitu Gregor. Namun karena Keanu tak memiliki bukti yang cukup kuat, Farfara pun menyuruh Gregor untuk menggantung Keanu hingga tewas. And I sentence you to death by the wire. Untungnya ketika Keanu akan digantung, Farfara menemukan hasil tambang di usus Tahi sehingga Farfara pun langsung membebaskan Keanu. Sementara Gregor dia disuruh mengakhiri hidupnya karena sudah berkhianat. Setelah itu Linus dan Taha pun langsung dihukum mati. Atas jasanya Keanu pun diberikan hadiah oleh Farfara dengan dibawa ke tempat pribadinya untuk dijadikan budak empludan. Setibanya di sana Keanu bertemu dengan seorang pemuda bernama Dewiat dan juga beberapa pemuda lainnya yang merupakan budak empludannya Farfara. Kemudian Dewiat pun menjelaskan jika di tempat ini Keanu akan menjadi budak spesial dari Farfara dengan diberikan makanan serta tempat tinggal yang nyaman. Namun syaratnya Keanu harus menuruti keinginan Farfara, yaitu empludan dengannya. Beralih ke Elia, Amina pun memeriksa lagi kubus itu. Ternyata kini kubusnya mati total setelah sebelumnya sempat berfungsi. Amina pun menyimpulkan jika kubus tersebut modul fusinya rusak. Namun Amina tahu siapa orang yang memiliki modul fusi kubus Atlantian itu, yakni seorang kenalannya yang bernama Breaker. Dengan penuh semangat Elia pun langsung mengajak Moses untuk menemui Breaker, akan tetapi Moses menolaknya karena dia memiliki banyak hutang kepada Breaker dan Moses tak tahu harus membayarnya dengan apa. Melihat Elia bersedia, Amina pun memberikan Moses sebuah tablet untuk membayar hutangnya kepada Breaker. Dan Amina mengatakan jika barang-barang yang Moses punya di mobilnya cukup untuk membeli modul kubus Atlantian dari Breaker. Lalu saat mereka sedang mengobrol, dari kejauhan terdapat beberapa prajurit dari suku Crow yang masih mengejar Elia. Kemudian Amina pun memancing perhatian mereka agar Moses dan Elia bisa pergi dari sana. Waktu berlalu, ketika sedang beristirahat Moses pun mengatakan kepada Elia jika Amina pasti selamat karena dia sangat mahir menggunakan senapan dan juga sangat jago berkelahi. Lalu dari suatu arah Moses melihat ketiga penyintas yang sedang bersembunyi. Melihat ketiga penyintas itu yang kedinginan, Moses pun langsung memanggilnya. Kemudian Moses pun bertanya dari mana mereka berasal, sebab wajah mereka sangat asing sekali. Salah seorang dari mereka pun menjawab jika mereka berasal dari timur dan alasan mereka melakukan perjalanan ke barat karena di timur terdapat kawanan hitam dan kawanan hitam itu kini sedang menuju ke arah sini. Mendengar itu seketika Elia pun langsung teringat perkataan dari pilot Atlantian sebelumnya. Lalu Moses pun bertanya apakah maksud dari kawanan hitam tersebut. Gadis itu pun menjawab jika siapapun yang melihatnya maka dia akan tewas. You see it, you die.
Sementara David setelah memperoleh informasi pertahanan suku Crow dari Greta, dirinya pun menjelaskan rencana yang akan mereka jalankan. Dan terlihat di sana kini Lip juga sudah memakai pakaian seragam pasukan Crimson. Kemudian David pun memberitahukan jika penyerangan yang akan mereka lakukan ini tidak diketahui oleh markas pusat, karena jika David lapor takutnya Jenderal Cameron tidak setuju. Jadi mereka harus merahasiakannya dan David akan bertanggung jawab penuh atas penyerangan ini. I will take full and sole responsibility. Namun saat David akan menjalankan rencananya, tiba-tiba Jenderal Cameron yang merupakan pemimpin dari markas pusat datang. Tanpa disangka ternyata Mayor Odoy berkhianat, dia membocorkan rencana David kepada Jenderal Cameron. Kemudian saat itu juga David pun langsung dibawa untuk dimasukkan ke dalam sel, membuat Liv sangat sedih. Arrest him. Kembali ke Keanu, dia bersama Wyatt dan beberapa temannya pun diajak makan bersama oleh Farfara. Hal ini pun merupakan bagian dari hadiah yang diberikan oleh Farfara terhadap budak empludannya. Saat makan bersama tengah berlangsung, Keanu pun hanya diam saja tidak makan. Melihat hal itu, Farfara pun merasa kesal sekaligus semakin tertarik dengan Keanu. Kemudian Farfara pun mengatakan jika ada budaknya yang tidak menghargai, maka dia akan diperlakukan seperti hewan. Lalu Farfara pun memberikan contoh dengan membuang makanan ke lantai dan menyuruh teman Wyatt yang bernama Anon agar memakannya lalu menggonggong seperti anjing. Dan itu benar-benar sangat membagongkan sekali. Wie ein Hund. Setelah itu Wyatt dan teman-temannya pun disuruh kembali ke tempat tidurnya masing-masing. Sementara Keanu dirinya langsung dipaksa emplu dan melayani Lord Farfara. Keesokan harinya Wyatt mengatakan kepada Keanu bahwa dirinya harus bersyukur menolak makan tidak dihukum oleh Farfara. Justru yang ada malah langsung dikasih mencicipi martabaknya. Akan tetapi Keanu mengatakan bahwa dirinya tidak suka karena apapun itu dirinya tetap adalah budaknya Farfara. Singkat cerita, keesokan malamnya Wyatt dan Keanu pun diajak oleh Farfara untuk menyaksikan pertarungan boji, yaitu sebuah pertarungan demi kebebasan budak melawan budak, dan pemenangnya akan diangkat menjadi anggota suku Crow serta diberikan kehidupan secara bebas. Di sana Farfara pun bertemu dengan Kapitan Ivar yang menanyakan tentang kubus itu. Farfara pun berjanji jika Greta akan segera kembali sambil membawa kubus tersebut. Di sini Farfara tidak tahu jika anak buahnya itu dikurung oleh David. Meine Bosis werden bald damit zurückkehren. Das hoffe ich. Dan tanpa disangka di sana Keanu juga bertemu dengan ayahnya yang menjadi pelayan Kapitan Ivar. Namun mereka tidak bisa saling menyapa karena itu sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Tak lama kemudian pertarungan pun dimulai dan Farfara mengatakan kepada Keanu bahwa budak yang memenangkan pertarungan itu kini dia bebas, bukan budak lagi. Sie ist jetzt frei. Sekembali ke tempat tinggalnya Farfara yang ketagihan dengan pipanya, Keanu pun kembali menyuruh Keanu agar melayaninya empludan. Sementara itu setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Moses dan Elia pun sampai di tempat tujuan. Kemudian Moses pun mengajak Elia masuk untuk menemui Breaker yang memiliki bar dan banyak anak buah di sana. Karena Moses memiliki banyak hutang, dirinya pun langsung ditodongkan senjata oleh anak buahnya Breaker. Namun ketika mengetahui kalau kedatangan Moses akan membayar hutangnya, dia dan Elia pun dipersilakan masuk menemui Breaker. I hear you've come to settle your debts. Hey, braka, braka, braka! Diketahui kalau Breaker ini merupakan seorang pengepul berbagai benda teknologi dan dia juga sama seperti Elia sangat penasaran dengan Desember hitam. Kemudian Moses pun memberikan tablet pemberian Amina untuk membayar hutangnya dan juga barang-barangnya yang lain untuk ditukar dengan modul fusi. Mendengar itu Breaker langsung tahu jika Moses membutuhkan modul tersebut untuk Atlantean. Sehingga Breaker pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeledah Moses dan juga Elia. Setelah mendapatkan kubus itu, Breaker pun menyuruh anak buahnya untuk mengusir Moses dan juga Elia dari ruangannya. Tentu saja hal itu pun membuat Moses dan Elia sangat merasa kesal. Our cube! You can't do this to us! Beralih ke Liv yang kini sudah menjadi anggota dari Crimson, dirinya pun menyendiri di hutan dan ia teringat kepada sang ayah beserta adik-adiknya.
Setelah itu Liv menemui David yang dikurung dan memberikan makanan kepadanya. Kemudian David pun mengatakan jika Liv harus membunuh Jenderal Cameron karena Jenderal Cameron memiliki rencana untuk berdamai dengan suku Crow. Dan jika hal itu terjadi maka Republik Crimson akan dalam bahaya sebab suku Crow itu sangat haus sekali akan kekuasaan. Dia tak suka berdamai dengan siapapun. Dengan kata lain, Republik Crimson bisa dikuasai oleh suku Crow. Es ist das Richtige. Malam harinya Liv pun menghadap Jenderal Cameron dan berniat membunuh pria tua itu atas perintah dari David dengan menaruh racun di minumannya. Namun setelah mendengar jika Jenderal Cameron akan membebaskan keluarga dan sukunya, seketika Liv pun langsung membatalkan niatnya untuk membunuh pria tua itu. Lalu Jenderal Cameron juga mengatakan bahwa dirinya akan membebaskan keluarga dan sukunya Liv bukan dengan peperangan melainkan dengan mengajak Kapitan Ivar pemimpin suku Crow berdamai, dan dirinya juga akan menyerahkan Greta kepada Kapitan Ivar sebagai bentuk niat baiknya. I am going to Brautop with the prisoner. Thank me when it's over. Dismissed. Setelah itu Liv pun menemui David sambil membawa makanan untuknya. Kemudian Liv meminta maaf karena dirinya tidak bisa menuruti keinginan David untuk membunuh Jenderal Cameron. Sebab Jenderal Cameron berjanji akan membebaskan keluarga serta sukunya dengan cara berdamai. Mendengar itu David pun tidak marah dan dirinya meminta agar hubungan mereka tidak berakhir sampai di sini. Liv pun berjanji bahwa nanti dirinya akan membebaskan David. Wir sehen uns wieder, Commander. Kembali ke Keanu, dirinya pun meminta izin kepada Farfara untuk ikut dalam pertarungan karena dirinya ingin bebas dan menjadi prajurit suku Crow. Mendengar itu, Farfara pun mengajak Keanu ke ruang latihan kemudian menyuruh Keanu untuk bertarung dengannya. Namun tentu saja Keanu kalah dan memohon kepada Farfara agar jangan membunuhnya. Farfara pun mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Keanu, akan tetapi jika Keanu ingin menjadi prajurit suku Crow maka Keanu harus menghilangkan rasa takutnya untuk mati. Dan ternyata inilah alasannya mengapa Greta tak takut mati dibunuh oleh Liv sebelumnya. Setelah itu Farfara diundang makan oleh Kapitan Ivar dan dirinya pun datang ke sana sambil membawa para budak empludannya termasuk Keanu. Di sana Keanu pun kembali bertemu dengan ayahnya, lalu dirinya meminta izin ke toilet agar bisa mengobrol dengan ayahnya. Namun mereka tidak bisa mengobrol lama karena takut ketahuan oleh Kapitan Ivar yang lebih kejam dari Farfara. Akan tetapi ternyata Dewiat mengetahui, lantas Keanu pun mengancam jika Dewiat buka mulut maka dia tidak akan segan-segan membunuhnya. Sementara itu ternyata Kapitan Ivar mengundang Farfara ke sana untuk meluapkan kekesalannya disebabkan tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari bangkai pesawat Atlantian yang sebelumnya Farfara bawa. Setelah meluapkan kekesalannya, Kapitan Ivar pun menyuruh Farfara agar segera pergi dari sana. Wie schön, Kapitän. Tak lama sepulangnya menemui Kapitan Ivar, tiba-tiba Farfara membunuh Dewiat dan mengatakan apakah Keanu senang melihat Dewiat mati. Namun setelah mengatakan hal itu tanpa disangka Farfara malah menyuruh Keanu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi ketika Keanu mulai menusukkan pisau buatan Cibatu itu ke jantungnya, Farfara langsung mencegahnya. Ternyata semua ini hanya ujian dan Farfara mengatakan bahwa Keanu diizinkan ikut bertarung demi kebebasannya. Enttäusch mich nicht. Beralih ke Elia, terlihat Moses mengajaknya mabuk untuk menghilangkan stres karena kubusnya telah dicuri oleh Breaker. Kemudian mereka pun memikirkan sebuah rencana agar bisa mengambil kembali kubus itu dari Breaker. Di sini Moses pun memiliki rencana untuk membuat kekacauan agar penjaga dari Breaker terpancing dengannya. Kemudian rencananya pun dijalankan dan akhirnya Elia pun bisa masuk ke dalam ruangan Breaker untuk mengambil kubusnya. Akan tetapi sialnya Breaker berhasil menciduknya. But why would you risk your very young life for it? Lalu Breaker pun bertanya apa pentingnya kubus Atlantian ini bagi Elia sampai rela mempertaruhkan nyawanya. Kalau bagi Moses, Breaker sudah tahu bahwa dia ingin menjualnya demi uang, namun sepertinya Elia mengincar hal yang lain. Elia pun membenarkan hal itu bahwa memang hanya Moseslah yang ingin menjual kubus tersebut sementara dirinya tidak.
karena sebenarnya Elia diberikan amanah untuk mengantarkan kubus itu ke suku Atlantian. Dan sebelumnya Elia sengaja pura-pura setuju untuk menjual kubus tersebut agar Moses mau membantu memperbaiki kubusnya. Lalu Elia pun meminta maaf kepada Moses karena sudah memanfaatkannya. Mendengar itu Moses yang mata duitan pun merasa terkejut karena dirinya sudah tertipu mentah-mentah oleh bocah yang masih bau kencur. Akan tetapi meski begitu, Moses memaafkan Elia. Mengetahui itu lantas Breaker pun menanyakan kenapa Elia begitu mau mengantarkan kubus itu ke suku Atlantian. Elia menjelaskan bahwa ini sangat penting karena ancaman besar akan datang, namun jika Elia mengembalikan kubus tersebut ke suku Atlantian maka bahaya itu bisa dicegah. Lalu Breaker pun memberikan kubus yang sudah diperbaikinya itu kepada Elia. Kemudian Elia pun mengaktifkannya, seketika kubus itu pun langsung menggambarkan tentang awan berbentuk hitam yang sangat mengerikan. Dan Elia pun sangat yakin sekali jika awan itu merupakan sesuatu yang dimaksud oleh pilot Atlantian dan juga ketiga penyintas sebelumnya. Kemudian Elia mengatakan kepada Breaker jika kubus ini juga memiliki jawaban tentang penyebab terjadinya peristiwa Desember Hitam. Mengetahui itu Breaker yang sangat ingin tahu tentang penyebab peristiwa Desember Hitam pun langsung melepaskan Elia dan juga Moses. Dan Breaker meminta jika nanti Elia telah mengetahui penyebab Desember Hitam, maka Elia harus mengabarkannya kepada Breaker terlebih dahulu. Mendengar itu Elia pun setuju. Kemudian Moses menanyakan apakah benar Elia akan mengembalikan kubus itu ke suku Atlantian demi menyelamatkan dunia atau itu hanya menggertak Breaker saja. Elia menjawab bahwa itu benar. Dan saat mereka akan pergi keluar di sini Moses tergoda dengan seorang wanita yang sangat cantik. Alhasil Moses pun menyuruh Elia untuk menunggunya di mobil sementara dirinya akan empludan dulu dengan wanita itu. Ketika sedang menunggu Moses, Elia pun merasa terkejut melihat prajurit dari suku Crow yang masih mengikutinya. Lalu ketika prajurit itu pun langsung membantai anak buah dari Breaker. Dan tanpa disangka tiba-tiba kubus itu berubah menjadi pistol. Kemudian Elia pun langsung kembali ke markas Breaker yang mana di sana Elia pun melihat Moses dan Breaker hendak dibunuh oleh prajurit suku Crow yang menanyakan keberadaan dirinya. Lalu Elia pun menggunakan pistol itu untuk melawan prajurit dari suku Crow. Namun sayangnya baru ditembakkan satu kali kubus itu pun kembali kehabisan daya, membuat Elia langsung mengajak Moses kabur dari sana. Scheiße! Anschlag! Volle Kanone! Lügner, Betrüger bist du! Kemudian Elia dan Moses pun berniat akan mencari tahu tentang di mana suku Atlantian berada. Dan saat Elia mengaktifkan kubusnya, kubus itu pun akan menuntun mereka ke sebuah bahtera yang akan membawa mereka ke suku Atlantian seperti yang dikatakan oleh si pilot Atlantian sebelumnya. Di markas Crimson Leap memberikan akses pintu yang mengunci David kepada Endul yang merupakan bawahan kepercayaan David. Setelah itu Leap pun diajak oleh Jenderal Cameron untuk menciptakan perdamaian dengan suku Crow, yang mana di sana terlihat kereta juga dibawa untuk diserahkan kepada Kapitan Ivar. Sesampainya di gerbang dari suku Crow, Jenderal Cameron pun memerintahkan Mayor Odoy agar prajurit dari suku Crow membukakan jalan untuknya. Akan tetapi prajurit dari suku Crow yang bernama Bahrom menolaknya. Dan Bahrom pun menanyakan tentang tujuan dari Crimson mendatangi wilayahnya. Mayor Odoy mengatakan bahwa dirinya ingin melakukan negosiasi perdamaian dengan Kapitan Ivar dan dirinya mempunyai seorang tawanan dari suku Crow yaitu Greta. Mendengar itu Bahrom pun kekeh menolak memberikan jalan. Namun ketika melihat Jenderal Cameron turun menghampirinya, Bahrom pun melunak. Lalu dirinya pun menyuruh temannya agar memberitahukan tentang kedatangan Jenderal Cameron kepada Kapitan Ivar. Akan tetapi tiba-tiba mereka diserang, membuat Bahrom dan Jenderal Cameron tewas.
Melihat kekacauan itu, Lee pun langsung menyelamatkan Greta dengan membawanya ke sebuah bangunan. Namun sialnya di sini Greta sempat terkena tembakan. Dan alasan Lee menyelamatkan wanita itu sebab Greta adalah harapan satu-satunya untuk membebaskan keluarga beserta sukunya. Dan tanpa disangka ternyata penembakan itu adalah ulah dari David beserta pasukannya. Karena David yakin jika rencana Jenderal Cameron untuk melakukan perdamaian tak akan berhasil. Sebab suku Crow itu haus kekuasaan dan sangat kejam, jadi dirinya lebih memilih perang dengan suku Crow. Kemudian David mengajak Lip untuk ikut bersamanya ke ibu kota Crimson karena sekarang David yang menjadi pemimpin negara tertinggi dari Republik Crimson. Dan David berjanji akan membebaskan keluarga Lip beserta sukunya. Akan tetapi Lip yang merasa kecewa karena David sudah membunuh Jenderal Cameron menolaknya. Sebelum pergi, David pun menyuruh Lip agar segera pergi karena tak lama lagi suku Crow akan datang ke tempat ini. Threat neutralized. Let's get out of here before more crows show up. Move. Sementara Keanu dirinya akan bertarung melawan budak lain demi kebebasannya. Dan setelah diberikan pisau legend buatan Cibatu oleh Farfara, Keanu pun langsung diantar ke arena. Namun di sini Keanu sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata lawannya adalah ayahnya. Begitu juga dengan Jacob, dirinya pun sangat terkejut saat mengetahui kalau yang menjadi lawannya adalah Keanu anaknya sendiri. Di sini Keanu pun sangat marah tak mau bertarung melawan ayahnya dan dirinya lebih memilih mati digantung. Namun Kapitan Ivar yang sangat kejam mengatakan jika ayah dan anak itu tidak mau bertarung, maka dirinya akan menggantung mereka berdua. Merasa tidak ada pilihan lain, lantas Jacob pun menyerang Keanu agar salah seorang dari mereka tetap hidup. Kemudian Jacob pun meraih tangan Keanu dan menusukkan pisau legend buatan Cibatu milik Keanu ke dadanya. Saat tengah sekarat, Jacob berpesan agar Keanu mencari kedua saudaranya. Setelah itu Jacob pun langsung meninggal, membuat Keanu sangat sedih melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Sesudah itu Keanu yang sangat terpukul, dia tidak mau membersihkan diri. Kemudian Farfara mengungkapkan bahwa Dewiat sudah mengkhianati Keanu, maka dirinya membunuh Dewiat. Karena sebelumnya Dewiat yang iri memberitahu Kapitan Ivar bahwa Jacob adalah ayah Keanu. Makanya si Kapten Ivar yang sangat kejam sengaja mempertemukan Keanu dengan ayahnya dalam pertarungan kebebasan itu agar Keanu menderita. Sebelum pergi, Farfara yang kini benar-benar sangat menyukai Keanu mengatakan bahwa nama aslinya dia bukan Farfara, melainkan Sophia. Sophia. Mein Name war Sophia. Kembali ke Lip, dirinya berusaha membawa Greta ke markas suku Crow. Sayangnya Greta yang sebelumnya tertembak tak kuat lagi berjalan karena kehilangan banyak darah hingga akhirnya Greta pun meninggal. Tak lama kemudian dari arah belakang terdapat seseorang wanita dari suku Femen bernama Alia yang mengajak Liv ikut ke sukunya. Karena tak lama lagi suku Crow akan datang ke tempat ini. Dan jika Liv tetap di sini, pasti dirinya akan mati dibunuh oleh mereka, apalagi Liv mengenakan seragam Crimson. Setelah Keanu menenangkan dirinya, para pun mengangkat Keanu menjadi prajurit dari suku Crow. Dan kini Keanu pun bukan seorang budak lagi, melainkan seorang prajurit suku Crow yang bisa hidup bebas. Beralih ke Elia dan Moses, sesampainya di suatu tempat mereka pun langsung turun dari mobil kemudian bergegas menuju ke pantai sesuai petunjuk dari kubus itu. Namun sesampainya di sana mereka tidak menemukan adanya sebuah bahtera seperti yang diberitahukan oleh si pilot Atlantian sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat Elia dan Moses sangat merasa kecewa. Karena merasa tidak mungkin si pilot Atlantian itu berbohong, Elia pun mengajak Moses untuk menunggunya, berharap nanti bahtera itu akan datang. Namun setelah lama menunggu, bahtera itu tidak juga datang sehingga Moses pun langsung mengajak Elia untuk kembali pulang saja. Lantas Elia yang merasa kecewa karena perjuangannya sia-sia pun langsung melemparkan kubusnya itu ke tengah laut. Nein, nein, tu das nicht! Namun tak lama kemudian kubus itu kembali muncul ke permukaan dan berubah menjadi besar. Ternyata bahtera yang dimaksud oleh pilot Atlantian sebelumnya adalah kubus itu sendiri. Kemudian Elia dan Moses pun langsung bergegas menaikinya. Setelah itu kubus tersebut pun langsung tenggelam ke dalam laut, membawa Elia dan Moses ke suku Atlantian. Lalu film pun selesai.
Sayangnya film ini tidak ada kelanjutannya. Netflix memilih tidak melanjutkan season keduanya sehingga kita tidak tahu apa yang akan ditemukan Elia dan Moses di suku Atlantian dan seperti apa kehidupan mereka. Mungkin ya si pengembang atau apa rugi gitu ya film ini atau macam mana, jadi Netflix tidak melanjutkan series ini seperti biasanya. Tapi seperti The Rain, meskipun cerita yang season kedua season ketiganya menurut saya tidak masuk akal, tapi mereka melanjutkannya. Oke, sekian dari saya, semoga terhibur kalian dengan videonya. Akhiri saja, saya Boy Meteor dengan Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.